Selamat malam teman-teman Radio Segoro Kidul, sahabat-sahabatku semuanya, konco-koncoku kabeh, sedulur-sedulurku sedoyo. Gimana kabar Anda pada malam hari ini? Harapan saya mudah-mudahan kabarnya selalu baik-baik saja, tidak kurang suatu apapun. Gimana juga aktivitas Anda hari ini? Aktivitas yang Anda jalani hari ini gimana? Lancar? Sesuai dengan harapan? Nah, itu yang saya harapkan. Teman-teman, malam hari ini kita ketemu lagi di Radio Segoro Kidul. Di sini saya akan membacakan cerita-cerita dari teman-teman yang sudah dikirimkan ke redaksi Radio Segoro Kidul. Tentunya ceritanya itu cerita-cerita yang boleh dibilang ya berbau mistis begitu. Artinya ya cerita bukan sembarang cerita, tapi cerita yang kalau dipikir dengan logika itu kadang kala itu nggak masuk logika, nggak masuk akal gitu, aneh begitu ya. Monggo teman-teman, sedulur-sedulur semuanya yang punya cerita mistis, hal-hal aneh ya, bisa dikirim ke redaksi Radio Segoro Kidul lewat email radiosegorokidul@gmail.com. Sekali lagi ya, radiosegorokidul@gmail.com. Nanti cerita Anda akan saya bacakan di sini dan akan didengarkan oleh teman-teman yang di rumah, teman-teman yang lainnya ya, gitu ya. Malam hari ini sudah ada yang mengirimkan ceritanya. Ini dari siapa ini? Sebentar. Halo Ki Ageng, selamat malam. Ki Ageng Kusumo, selamat malam juga. Nama saya Bagas. Bagas. Wah, ini seperti pemain bola. Bagas bagus. Namanya bagus. Saya ingin berbagi pengalaman Ki Ageng yang terjadi saat saya menghabiskan liburan sekolah di rumah nenek. Jadi rumah nenek saya itu di sebuah desa yang cukup jauh dari kota, desa terpencil gitu Ki Ageng. Dan di belakang rumah nenek saya itu ada sumur tua Ki Ageng. Sumur itu terbuat dari batu-batu besar yang sudah dipenuhi dengan lumut. Airnya sih masih jernih, tapi Ki Ageng itu sumur itu sudah tidak pernah dipakai lagi sejak bertahun-tahun yang lalu. Saya pernah bertanya kepada nenek saya Ki Ageng, "Nek, kenapa sumur itu kok ditutup?" Waktu itu nenek menjawab singkat, "Ya karena ada yang masih menjaga di dalamnya," jawab nenek. Ya, saya pun menganggapnya hanya sebagai cerita belaka agar cucu-cucunya itu tidak bermain di dekat sumur itu, kan bahaya itu ya. Namun Ki Ageng, setiap malam sebelum tidur, nenek itu selalu mengunci pintu belakang rapat-rapat. Beliau selalu berpesan kepada
saya, kalau nanti malam ya, tengah malam ada suara yang menimba air, ada orang yang menimba air, jangan pernah dibuka pintunya, pesan nenek saya. Lah, pada suatu malam rasa penasaran saya itu mengalahkan rasa takut saya, Ki Ageng. Jadi sekitar jam 12 lewat, saya itu sengaja tidak tidur, Ki Ageng. Rumah sangat sepi. Tidak ada suara motor seperti di perkotaan meskipun tengah malam. Yang ada cuman suara jangkrik dan serangga-serangga yang lain. Tiba-tiba, Ki Ageng, krek, 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 terdengar suara katrol kayu berputar, disusul dengan ember besi yang bergesekan dengan dinding-dinding sumur. Krit, 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 jur. Suara seorang yang sedang menimba air. Padahal, Ki Ageng, tidak mungkin, ya, tidak mungkin ada orang yang keluar tengah malam untuk menimba air. Saya pun mengintip dari balik jendela. Di tengah cahaya bulan, saya melihat Ki Ageng, saya melihat seorang perempuan berdiri membelakangi rumah. Rambutnya sangat panjang, Ki Ageng. Gaunnya putih lusuh. Perlahan-lahan perempuan ini menarik tali ember. Saat ember sampai di bibir sumur, aneh, Ki Ageng, perempuan itu tidak mengambil airnya. Dia hanya berdiri dan diam. Beberapa detik kemudian, Ki Ageng, perempuan itu berkata pelan, "Masih kurang satu." Bulu kuduk saya berdiri. Saya langsung menutup jendela, Ki Ageng. Namun suara katrol timba itu masih terdengar, lebih pelan dan lebih dekat, seolah-olah
sumurnya itu berpindah mendekati rumah Ki Ageng. Tak lama kemudian terdengar suara ketukan di pintu belakang. Lalu suara perempuan yang sama itu berkata demikian Ki Ageng. Nak, tolong ambilkan emberku. Saya hampir melangkah untuk membuka pintu. Namun, di saat itu, tiba-tiba nenek itu memegang bahu saya. Dan saya itu tidak tahu sejak kapan nenek sudah berdiri di belakang saya. Dengan suara yang berbisik, nenek berkata kepadaku, "Shh, Le, jangan dijawab," kata nenek. Namun Ki Ageng, ketukan itu terus terdengar hampir selama 5 menit. Lalu tiba-tiba ketukan itu berhenti. Keesokan paginya saya dan nenek menuju sumur. Dan di bibir sumur terdapat ember besi tua yang penuh dengan lumpur, yang membuat saya merinding Ki Ageng. Di samping ember itu ada jejak kaki basah. Jejak itu tidak menuju ke sumur, melainkan keluar dari arah sumur. Seolah-olah ada seseorang yang baru saja naik dari dalamnya. Karena penasaran, saya pun kemudian bertanya kepada sesepuh kampung begitu. Dan ketika saya tanya, beliau menghela nafas panjang. Katanya, puluhan tahun yang lalu itu ada seorang perempuan yang hilang saat menimba air pada musim kemarau. Dan anehnya, tubuh dari perempuan itu tidak pernah ditemukan. Dan sejak saat itu, beberapa warga mengaku sering mendengar suara katrol yang berputar tepat tengah malam. Jadi setiap tengah malam itu terdengar suara orang seperti menimba air dari sumur tersebut. Pada suatu ketika ada yang penasaran lalu keluar rumah. Namun Ki Ageng, keesokan harinya mereka ditemukan pingsan di dekat sumur itu.
Ada juga yang bercerita, dia mengaku bahwa mendengar suara yang memanggil namanya. Dan anehnya, suara yang memanggil itu mirip sekali dengan anggota keluarganya. Sejak saat itu, kemudian warga sepakat untuk menutup sumur tersebut dan tidak pernah lagi menggunakannya. Set. Waktu terus berlalu. Beberapa tahun kemudian, nenek meninggal dunia. Rumah itu pun akhirnya dijual. Pada suatu hari, saat saya kembali ke desa untuk berziarah, ya karena saya masih menyimpan rasa penasaran, saya pun mampir ke rumah nenek yang sudah dijual itu. Pemilik baru pun menyambut saya dengan ramah. Di belakang rumah, sumur itu ternyata sudah ditimbun beton. Saya pun merasa lega. Namun Ki Ageng, sebelum pulang, pemilik rumah yang baru itu bertanya kepada saya, "Mas, dulu keluarga panjenengan tinggal di sini ya?" Saya pun mengangguk. Lalu beliau berkata, "Anu Mas, beberapa malam terakhir kami itu sering mendengar suara ember jatuh dari bawah lantai belakang, Mas. Suaranya itu seperti biur begitu. Seperti ada orang yang sedang menimba air, Mas," kata pemilik rumah baru itu. Saya pun hanya menatap halaman belakang. Saat hendak masuk ke dalam mobil, tanpa sengaja saya melihat lantai beton yang menutup sumur itu. Di atas permukaannya ada genangan air yang berbentuk telapak kaki, basah, dan telapak kaki itu mengarah ke pintu belakang rumah. Dan tepat ketika saya menoleh untuk terakhir kalinya, saya mendengar suara perempuan yang sangat pelan. "Emberku masih tertinggal." Saya pun langsung bergegas masuk mobil dan pulang. Terima kasih Ki Ageng sudah mau membacakan kisah saya, cerita saya, pengalaman saya. Selamat malam Ki Ageng Kusumo. Selamat malam Radio Segoro Kidul. Ya, terima kasih juga Mas, siapa ini tadi, Mas Bagas ya, Mas Bagas sudah mengirimkan ceritanya ke redaksi Radio Segoro Kidul. Ngeri juga. Ada suara
orang menimba di tengah malam. Tidak mungkin lah, ngapain ngambil air tengah malam, ya kan? Kayak nggak ada waktu lain ngambil air tengah malam. Ya teman-teman, ya itu tadi. Kalau dipikir, ya seperti kejadiannya itu seperti nggak masuk akal gitu. Tapi nyatanya Mas Bagas mengalami. Siapakah perempuan itu? Ya nggak tahu. Sekali lagi saya juga nggak pernah ingin tahu. Ya teman-teman, untuk menurunkan tensi kita ya, biar nggak takut gitu maksudnya, biar nggak mencekam suasananya, kita ke lagu dulu ya. Lagu supaya Anda nggak terlalu takut pada malam hari ini. Ini ada Layang Buryumah. Mari kita dengarkan bareng-bareng. Sore mudhun alon ing buri omahmu, kursi pring isih ana kaya nunggu aku.
ojo lunga ado, aku durung mari. Layang ing mburi omah, jenengmu tak waca maneh. Layang ing mburi omah, layang ing mburi omah. Gimana dulur-dulur Radio Segoro Kidul, konco-konco sedoyo, sahabat-sahabat Radio Segoro Kidul, Anda masih di situ, masih menemani saya? Itu harapan saya ya. Takut? Tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa, meskipun kalau saya lihat dari sini kayaknya di depan pintu kamar Anda, di depan ya, bukan di dalam ya, di depan pintu kamar Anda itu ada sesuatu itu. Sesuatunya apa? Nggak usah dicek, nggak usah berusaha untuk membuka pintu kamar Anda, karena penasaran apa yang ada di depan pintu kamar Anda saat ini, detik ini. Kalau simbah-simbah dulu itu sering bilang begini teman-teman, sing ora katon kuwi dudu ateges ora ono. Artinya yang tidak terlihat itu bukan berarti tidak ada. Jadi kalau misalkan Anda memberanikan diri untuk tetap membuka pintu kamar Anda dan kemudian kok di depan pintu kamar Anda itu tidak ada apa-apa, ya itu bukan berarti di depan pintu kamar Anda itu tidak ada apa-apa. Mungkin ada sesuatu yang Anda itu tidak mampu untuk melihatnya. Begitu teman-teman. Ya, kita lanjutkan lagi malam hari ini untuk membacakan cerita-cerita yang telah dikirimkan ke redaksi Radio Segoro Kidul. Langsung saja ini. Halo Ki Ageng Kusumo, selamat malam. Malam juga. Saya Ilham Ki. Saya ingin menceritakan sebuah pengalaman yang masih membuat saya itu merinding setiap kali melewati jalan lama di kampung saya. Di jalan itu dulunya itu berdiri sebuah pohon trembesi yang sangat-sangat besar. Konon usianya itu sudah ratusan tahun begitu Ki Ageng. Batangnya yang begitu besar hingga membuat 5 orang laki-laki dewasa itu tidak mampu untuk memeluknya. Dahan-dahannya banyak yang menjulur ke jalan, ke tengah jalan begitu. Itu membuat suasana di bawahnya itu selalu gelap. Bahkan ketika siang hari juga terlihat seperti gelap gitu Ki Ageng. Lah sejak kecil orang tua di desa kami itu selalu berpesan kepada kami anak-anak kecil, kalau lewat pohon trembesi itu setelah tengah malam jangan pernah berhenti. Kalau ada yang melambaikan tangan, jangan dibalas. Itu pesan dari orang tua kami. Saya pun menganggap hal itu sebagai cerita orang-orang tua saja.
Hingga pada suatu malam Ki Ageng, sekitar pukul 1.15, saya itu pulang kerja menggunakan sepeda motor. Jalanan itu benar-benar sepi Ki Ageng. Saat mendekati tikungan tepat di bawah pohon trompesi berdiri, tiba-tiba saja mesin motor saya itu terasa berat Ki Ageng. Lampu depan motor saya pun juga mulai meredup Ki Ageng. Angin yang tadinya tenang mendadak berhenti. Suasana pun menjadi sepi sekali, sunyi sekali. Lalu tiba-tiba saya itu mendengar suara tawa yang sangat pelan. Bukan dari depan Ki Ageng, bukan dari belakang juga, melainkan dari atas pohon Ki Ageng. Saya pun memberanikan diri untuk mendongak. Namun yang saya lihat itu hanya ratusan ranting yang bergoyang-goyang pelan. Walaupun tidak ada angin. Saya pun kemudian mencoba menyalakan motor dan memutar gasnya itu lebih dalam. Ladalah, motor malah mati. Saya pun panik Ki Ageng. Dan di saat itulah terdengar suara perempuan Ki Ageng. Mas, tolong sebentar. Saya pun menoleh ke arah suara itu. Dan di bawah pohon berdiri seorang perempuan yang mengenakan kebaya putih. Wajahnya tertutup rambut yang sangat panjang. Tangannya Ki Ageng itu melambai pelan. Saya pun teringat pesan orang-orang tua. Jangan dibalas. Jangan dibalas. Saya pun pura-pura tidak melihatnya Ki Ageng. Terus kemudian saya mencoba untuk menghidupkan motor. Aneh Ki Ageng. Motor langsung menyala. Dan tanpa pikir panjang, saya pun langsung tancap gas. Dan saat melaju, tanpa sengaja, saya melihat kaca spion. Dan di kaca spion perempuan itu tepat berada di belakang motor saya. Rambutnya berkibar-kibar. Tangannya masih melambai. Saya pun terus melaju sambil membaca doa-doa Ki Ageng.
Dan beberapa menit kemudian akhirnya saya sampai di rumah. Saya pun merasa lega, merasa sudah selamat. Namun Ki Ageng, ketika hendak membuka pagar, saya mendengar suara yang sama. Mas, kenapa saya ditinggal? Dan suara itu datang dari atas pohon mangga di depan rumah saya, Ki Ageng. Saya pun tidak berani melihat. Saya langsung masuk dan mengunci pintu, Ki Ageng. Hampir semalaman saya nggak bisa tidur. Keesokan paginya saya menceritakan semua kejadian itu kepada kakek. Dan kakek hanya diam. Lalu beliau bertanya, "Le, kamu sempat melihat ke kaca spion?" tanya kakek. Saya pun mengangguk. Tiba-tiba wajah kakek langsung berubah. "Le, kalau sudah melihat lewat kaca spion, biasanya dia tahu rumahmu." Sejak saat itu, setiap malam Ki Ageng, saya selalu mendengar suara daun-daun bergesekan di halaman. Padahal tidak ada angin. Kadangkala juga terdengar langkah kaki yang mengelilingi rumah. Kadangkala juga terdengar suara perempuan yang sedang bernyanyi di tengah malam. Namun Ki Ageng, saya tidak pernah berani membuka jendela. Dan seminggu kemudian ada seorang tetangga yang datang bercerita. Katanya beberapa pengendara sepeda motor juga mengalami hal yang sama ketika lewat di bawah pohon trembesi itu. Ada yang melihat anak kecil, ya, ada yang mendengar suara orang yang memanggilnya. Ada pula yang mengaku melihat seseorang melambaikan tangan meminta tumpangan. Dan karena penasaran, saya pun tanya kepada sesepuh di desa tersebut tentang pohon trembesi yang berumur ratusan tahun itu. Jadi ceritanya, jalan tersebut itu merupakan jalur utama antar desa dulunya, yaitu jalan utama antar desa. Dan di situ yaitu sering terjadi kecelakaan pas di tikungan di dekat pohon trembesi itu. Terutama kejadiannya itu sering terjadi pada malam hari. Dan sejak saat itulah warga percaya bahwa ada sesuatu yang menghuni pohon trembesi tersebut. Entah benar atau tidak, satu hal yang membuat saya itu tidak bisa melupakan kejadian sebulan setelahnya, Ki Ageng. Yang membuat saya itu tidak bisa melupakannya adalah kejadian setelahnya, Ki Ageng, ya sekitar satu bulan begitu. Jadi pohon trembesi itu akhirnya ditebang karena proyek pelebaran jalan.
Dan saya pun mikir ya semuanya akan berakhir. Namun ketika suatu malam saya lewat di tengah jalan, tepat di pohon trembesi itu ditebang, motor saya itu tiba-tiba kembali mati tepat di atas pohon trembesi itu ya, bekas pohon trembesi itu. Kan udah jadi jalan itu. Lalu dari arah samping jalan itu terdengar suara perempuan yang sangat pelan. Pohonnya memang sudah tidak ada, tapi aku tidak pernah pergi. Dan sejak malam itu saya selalu memilih jalan yang lain ketika pulang, meskipun jalannya itu lebih jauh, Ki Ageng. Karena saya sangat sadar yang menyeramkan itu bukanlah pohonnya, melainkan penghuni yang selama ini menjadikannya rumah. Begitu Ki Ageng cerita saya. Terima kasih sudah dibacakan di Radio Segoro Kidul. Ya, terima kasih juga untuk Mas siapa ini tadi ya? Bentar, saya kok lupa. Mas Ilham ya, Mas Ilham. Terima kasih sudah mengirimkan ceritanya ke Radio Segoro Kidul. Aneh sih ya, pohonnya sudah ditebang, tapi hal ganjilnya ya tetap tidak berubah. Tetap saja ada itu tadi ya, penampakan itu. Tapi udah bener itu Mas Ilham. Ya lebih baik cari jalan yang agak jauh dikit, tapi tidak mengalami hal-hal ganjil ya. Gitu Mas Ilham ya. Nah teman-teman, supaya tidak terlalu mencekam ya, seperti biasa kita dengarkan dulu lagu yang berikut ini. Ini ada Kembang Neng Pinggir Kali. Kembang Neng Pinggir Kali. Asik. Asik. Boleh sambil goyang, walaupun agak merinding-merinding ya, tapi boleh goyang ya, untuk menetralisir rasa takut Anda pada malam hari ini. Siapa tahu ketika Anda goyang ya di dalam kamar sendirian, ada yang menemani tapi Anda tidak melihatnya. Bengi iki sepi kaya kursi kosong ing teras omah lawas. Kembang ing pinggir kali wis luntur warnane kaya atiku nahan lara. Kowe isih dak krungu saka angin sing liwat gawa jenengku alon. Tak simpen rasa iki ing jero dodo kaya layang.
Gimana teman-teman? Malam hari ini Anda masih bersama saya. Terima kasih telah menemani saya malam hari ini. Ya, hampir 1 jam ini kita ya. Bersamaan kita malam hari ini hampir 1 jam. Matur suwun sudah menemani saya sehingga saya tidak sendirian. Walaupun mungkin di studio ini saya sendirian, tapi karena Anda itu di rumah itu mau mendengarkan suara saya, ya rasanya itu tetap saya itu ada yang menemani gitu ya. Ada pesan dari simbah-simbah kita zaman dahulu, sing wis kepungkur kadang durung gelem lunga. Sing wis kepungkur kadang durung gelem lunga. Yang telah berlalu terkadang itu belum benar-benar pergi. Namun sayang teman-teman, malam hari ini saya benar-benar harus pergi dari Radio Segoro Kidul karena waktu yang membatasi kebersamaan kita. Buat teman-teman, jangan lupa untuk singgah di channel kita ya, di YouTube ya, Radio Segoro Kidul. Ya, Radio Segoro Kidul, di searching aja di Google atau di YouTube itu Radio Segoro Kidul tanpa spasi ya. Ya, tanpa spasi. Anda bisa melihat siaran Radio Segoro Kidul di sana. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe juga ya, Radio Segoro Kidul ya, Radio Segoro Kidul di YouTube ya. Yang punya cerita-cerita juga bisa dikirim ke email kita ya, di radiosegorokidul@gmail.com, radiosegorokidul@gmail.com. Nanti cerita Anda akan saya bacakan di sini di Radio Segoro Kidul. Terima kasih teman-teman yang sudah mau menemani saya di malam hari ini. Kita ketemu lagi di Radio Segoro Kidul episode selanjutnya. Saya Ki Ageng Kusumo mengucapkan selamat malam, sugeng dalu, sugeng pepisahan, matur suwun.